rasa nyaman gitu berada di komunitas itu sendiri ya, dan kita di komunitas itu kita merasa apa yang kita lakukan itu enak gitu, bebas lah gitu, tapi bebas dalam arti tidak merugikan kawan-kawan yang lain. Realitas kehidupan kaum punkers pada dasarnya merupakan simbol pemberontakan pada tatanan sosial mapan yang berlaku umum. Kota Bandung dari dulu dikenal sebagai kota mode yang kaya dengan kreativitas warganya. Itulah sebabnya Bandung juga dikenal sebagai Paris Van Java karena identik dengan kota Paris yang menjadi batu penjuru mode dunia. Tempat-tempat penjualan pakaian yang menjadi tren mode masa kini menjamur di Bandung. Perilaku kehidupan sosial warga kota Kembang pun menjadi modis beragam seolah mengikuti tren kekinian, terutama kaum mudanya. Salah satu perilaku sosial yang diminati sebagian kaum muda Bandung adalah model gaya hidup punk. Dan para pengikut gaya hidup punk menyebut komunitas mereka sebagai kaum punkers. Penampilan fisik kaum punkers mudah dikenali, seperti tatanan gaya rambut unik, lukisan tato di sekujur tubuh atau aksesori piercing yang menghiasi badan. Para punkers sejati menganut ideologi anti kemapanan dalam hidup kesehariannya. Wujud konkret anti kemapanan ini memiliki aneka tafsir. Ada sebagian punkers yang menerjemahkannya sebagai anti peraturan formal, anti benda-benda mewah yang merupakan lambang kaum borjuis. Ada pula sekelompok punkers yang mengamalkan ideologinya secara ketat total, mirip dengan gaya hidup kaum hippies di era tahun 60-an. Dengan orientasi hidup meninggalkan kelekatan pada barang-barang produk kaum kapitalis. Demfak adalah bagian dari komunitas punkers Bandung. Perkenalannya dengan dunia punk berawal dari musik. Dan sejak itulah ketertarikan Demfak berubah menjadi cinta pada ideologi punk. Awalnya dari musik sih sebenarnya, hubungan bareng, terus suka musik yang sama. Gue dengerin Sex Pistols, The Clash, Dead Kennedys, Chromec, Agnostic Front kayak gitu. Terus pada akhirnya gue mencari sebenarnya apa sih arti punk itu, tapi di sekelumit komunitas. Terus pada akhirnya gue nemuin rasa rasa nyaman gitu berada di komunitas itu sendiri ya, dan kita di komunitas itu kita merasa apa yang kita lakukan itu enak gitu, bebas lah gitu, tapi bebas dalam arti tidak merugikan kawan-kawan yang lain. Realitas kehidupan kaum punkers pada dasarnya merupakan simbol pemberontakan pada tatanan sosial mapan yang berlaku umum. Dulu gue juga sebelum ya bekerja, berkeluarga, dan punya seorang anak, dulu juga gue adalah seorang street punk. Gue hidup di jalan, cuman kayaknya semua itu proses ya. Gue nggak bisa menghak lagi gitu, meskipun itu bisa. Terus gue harus fair dengan keluarga gitu. Nggak, gue juga nggak mungkin gitu meninggalkan keluarga dan anak di rumah, sementara gue harus tinggal di jalanan gitu kan. Itu nggak fair banget gitu buat keluarga gue. Makanya yang gue jalanin bahwa menurut gue punk itu ya adalah
sikap udah aja itu, bukanlah penampilan semata gitu. Sayang, ungkapan ekspresi kaum punkers justru tak terbaca dengan baik oleh khalayak. Namun sebaliknya, stigmatisasi sosial negatif yang didapat, seperti cap kalangan yang dekat dengan narkoba atau stempel sosial, kaum kriminal terpinggirkan. Sedangkan kelompok punkers yang kreatif dan cerdas nyaris tenggelam karena penampilan fisik dan stigmatisasi yang telanjur lekat menempel pada mereka. Kebanyakan orang udah menganggap bahwa anak-anak punk dengan rambut mohawk, spike, banyak tato, piercing apa itu, wah mereka nggak akan benar untuk bekerja gitu ya di suatu instansi atau perusahaan. Tapi menurut menurut saya itu bukanlah suatu jaminan ya bahwa penampilan itu mencerminkan sikap atau attitude orang itu sendiri. Tidak semua orang gitu bisa kayak mereka gitu, membuat musik, membuat album sendiri, terus membuat eh, suatu basis ekonomi yang bisa menghidupi mereka gitu. Terus eh, dan yang saya heran mengapa semua orang itu mesti menilai seorang itu dari penampilan gitu. Lebih mudah menilai orang dari segi fisik tubuh penampilan luarnya saja, dibandingkan dengan kebaikan gagasan positif atau karya-karya kreativitas rasional yang lahir. Itulah kenyataan kehidupan masyarakat sosial kita yang masih belum bisa menghargai sisi kemanusiaan secara utuh apa adanya. Gue dapat kepuasan. Bagi para punkers, musik benar-benar menjadi jiwa sekaligus urat darah yang mengaliri setiap jengkal tubuh. Dengan musik, ekspresi kebebasan jiwa yang menjadi tuntutan utama setiap kaum punkers terpenuhi. Ukuran kepuasan berkarya bagi personal komunitas punkers bukan sekadar menjalankan aktivitas seni dan menghasilkan buah-buah artistik, namun juga sekaligus mengemas hasil karya dan memasarkannya sendiri. Rasa bangga dan puas bermuara dari keberhasilan yang tuntas. Komunitas Punkers Bandung telah menjelajahi dunia musik, mulai dari berkarya mencipta lagu, membuat aransemen musik, proses perekaman, hingga kegiatan independen yang terbungkus dalam aktivitas bisnis indie label. Sejatinya, indie label merupakan wujud perlawanan kaum punkers terhadap pemilik modal yang cenderung mengedepankan pasar, meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan mengeksploitasi seniman sesuai dengan kehendak orang-orang berduit. Kenyataan bahwa aktivitas indie label bisa tetap eksis hingga kini. Salah satu grup band punkers yang tetap bertahan di jalur indie label adalah Take a Stand. Kenapa kita bertahan di indie? Karena di situ kita tidak mempunyai batasan untuk mengekspresikan gitu. Dan yang gue tahu kalau kita masuk major label kan bla 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 ada aturannya seperti ini gitu. Sekarang kalau kita masuk major label dan dengan major label menerima hasil karya kita murni gitu, itu nggak masalah gitu. Para pemuda ini merasakan kepuasan yang tak tergambarkan, terutama karena mereka bebas berekspresi secara lugas. Untuk selanjutnya untuk mencapai skala yang lebih besar mungkin kita melakukan pendistribusian lewat distro-distro gitu. Terus kayak ada istilahnya di sini ada perempatan label gitu. Jadi di pinggir-pinggir jalan gitu. Yang kita pikir itu cukup efektif gitu untuk mendistribusikan karya kita gitu.
Karya indie label tidak hanya musik saja. Ada juga media cetak seperti majalah, buletin, komik, desain-desain grafis, dan cetak kaos. Di media cetak, kaum punkers bebas untuk menuliskan apapun yang ingin mereka sampaikan.